Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Adik-adik, hari ini kita akan ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, hari ini nama minggu kita adalah Minggu ke-12 setelah Trinitatis, dengan tema Menang atas Kuasa Kegelapan. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, adik-adik siapkan dulu ya. Siapkan Alkitabnya, siapkan duduknya yang rapi, siapkan hati dan pikirannya untuk memulai ibadah kita. Oke adik-adik? Nah, setelah sudah selesai semuanya, kita mau saat teduh sejenak. Kita mau siapkan hati kita mau mulai ibadah kita. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai, adik-adik, kita angkat lagu pujian kita yang pertama dari Terbit Matahari. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh gembira. Kita nyanyikan bersama-sama dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita ulang sekali lagi, dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik masih semangat? Ya pasti semangat dong ya. Kita sedang memuji nama Tuhan, kita harus semangat. Nah adik-adik, kita mau angkat lagi pujian kita yang selanjutnya, yaitu Ada Satu Sobatku. Kita nyanyikan dengan sukacita ya adik-adik ya. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu
Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita ulang lagunya sekali lagi ya adik-adik. Kita nyanyikan ini dengan penuh semangat juga. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, sebelum kita naikkan doa syafaat kita mau nyanyikan pujian kita yang selanjutnya, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. kita angkat lagu ini sekali lagi adik-adik. Kita angkat dengan sepenuh hati sebelum kita menaikkan doa syafaat kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. ku sembah, Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. adik-adik, kita mau menaikkan doa syafaat kita. Kita mau satukan hati kita mau berdoa. Siapkan hati dan pikirannya. Kita lipat tangan kita tutup mata kita, dan kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan yang masih dapat kami rasakan pada hari ini Tuhan. Kami dapat mengadakan ibadah sekolah minggu Tuhan.
kami dapat mengadakan di dalam rumah kami masing-masing Tuhan dengan penuh kesehatan, dengan sukacita Tuhan. Kami bersyukur buat segala kesehatan dan sukacita yang masih Tuhan berikan kepada kami, napas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Doa kami yang ingin kami panjatkan, yang ingin kami minta kepada Tuhan terlebih dahulu Tuhan. Engkau pantaskan kami Tuhan untuk meminta kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, kami meminta Tuhan untuk kesehatan adik-adik kami Tuhan. Berikanlah adik-adik kami kesehatan, berikan juga mereka kepintaran Tuhan, agar mereka juga dapat menjalankan pembelajaran mereka di rumah Tuhan, yang saat ini pembelajaran jarak jauh Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati adik-adik kami, berikan juga ke mereka kebijaksanaan dan kepintaran daripada Tuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan para halado kami Tuhan, pendeta kami, kakak abang guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, berikan mereka kesehatan Tuhan, supaya mereka juga dapat melayani anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu dengan penuh sukacita Tuhan. Ya Tuhan, kami juga meminta doa kami kepada orang tua kami Tuhan, supaya orang tua kami Tuhan berikan kesehatan, berikan umur yang panjang Tuhan, berikan kebahagiaan kepada mereka, agar mereka juga dapat membimbing kami, membimbing adik-adik kami Tuhan, dengan sepenuh hati mereka, dengan sukacita juga ya Tuhan. Ya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang tidak luput dari dosa dan kesalahan Tuhan. Kiranya Tuhan mau ampuni dosa kami Tuhan, agar dosa kami tidak menjadi penghalang untuk berkat-berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian kita yang selanjutnya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Kita nyanyikan sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Untuk anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Untuk anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 13, dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 14. Semua yang sudah mempersiapkan Alkitabnya supaya mengikuti firman ini dan membacanya sesuai dengan apa yang Inang bacakan. Roma pasal 13 ayat 11 sampai 14 dikatakan demikian firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan
karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian untuk firman Tuhan bagi kita. Shalom untuk anak-anak sekolah minggu yang baik. Kiranya kita masih dalam keadaan sehat untuk minggu ini. Anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, untuk firman Tuhan ini adalah mengingatkan suatu nasihat kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, kita diingatkan supaya jangan lagi bermalas-malasan. Apalagi pada saat bangun tidur pagi. Siapa yang susah dibangunkan kalau bangun tidur pagi? Yang masih merengek-rengek, melawan sama orang tua, banyak alasan. Nah itu mulai sekarang harus ditinggalkan. Anak-anak semua, Injil ini mengingatkan kepada kita saatnya telah tiba, katanya tadi, untuk bangun dari tidur. Katanya pada ayat ini, ayat 11 dikatakan, saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Apa artinya jika dikatakan demikian? Sebagai anak-anak Tuhan, hari ini, tahun ini, atau pada saat ini juga, kita mau diingatkan supaya jangan lagi hidup bersantai-santai. Sepertinya tidak mau tahu untuk hari esok, tidak peduli akan apa keadaan untuk hari esok. Kita harus katakan, kita harus lakukan bahwa selagi hari masih siang, karena hari sudah jauh malam, telah hampir siang katanya, dalam nats ini, itu mau mengingatkan kepada kita keselamatan sudah dekat. Maka mari kita menanggalkan atau meninggalkan perbuatan kegelapan. Seperti misalkan kita saat ini pakai baju kotor, ya kita jangan tunggu-tunggu hari besok lagi, jangan tunggu sampai larut malam dulu. Kalau waktunya sekarang sudah harus hidup bersih, maka bukalah, tanggalkan baju kotor itu dan kenakan baju yang bersih, yang rapi dan yang harum. Nats ini juga mau mengingatkan kepada kita, anak-anak sekolah minggu, menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan itu adalah suatu nasihat bagi kita saat ini, bahwa kita juga yang hidup pada saat ini jangan lagi ada yang beranggapan, oh hari ini hari baik, esok kurang baik, atau hari ini kurang baik, esok pasti baik. Oh tidak ada. Semua hari yang diciptakan Tuhan adalah baik dan sempurna. Dan kita juga mau diingatkan dari nats ini, semua tanggal yang telah dibuat oleh para orang pintar, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 31, semua tanggal itu jika kita jalani setiap hari, kita jalani dengan baik, penuh sukacita,
bersyukur kepada Tuhan. Mau tanggal berapapun kita harus tetap bersukacita. Mau hari apapun kita harus tetap bersukacita. Dan kita juga diingatkan dari nats ini, maka tidak ada hari yang sial, tidak ada tanggal pembawa sial dan lain sebagainya. Itu saat ini mau diingatkan kepada kita, kalau percaya kepada Yesus Kristus, maka jangan lagi percaya kepada hal-hal di dunia, apakah itu ramalan-ramalan, apakah itu jampi-jampi, apakah itu zodiak, apakah itu bintang-bintang di bulan, dan lain sebagainya. Kita mau diingatkan sekarang, anak-anak sekolah minggu, kenakanlah senjata terang. Apa yang mau dikatakan dari nats ini? Ramalan di dunia, kata-kata orang yang kurang percaya, mengatakan ada hari yang baik, ada hari yang kurang beruntung, itu tidak ada. Semua hari yang diciptakan Tuhan adalah baik, sempurna, pasti punya keberuntungan kepada kita yang menjalaninya dengan penuh sukacita. Maka sekarang, siapa kita yang sudah mengenakan perlengkapan senjata terang, yakni Yesus Kristus? Nats ini mengingatkan kepada kita, rawatlah hidup kita di dalam etika baik dan hidup sopan santun. Jangan hidup dengan penuh perselisihan dan iri hati. Itu adalah kurang baik. Dan itu mengingatkan jangan seperti orang mabuk yang tidak punya etika, yang tidak punya sopan santun, dan hidup di pasaran sepertinya tidak ada pengharapan bagi mereka. Kita yang sudah mengenakan Yesus Kristus sebagai senjata terang bagi kita, maka hidup kita akan selalu menunjukkan etika yang baik, sopan santun, ada moral yang baik, ada harga diri, dan tentunya kita semua diingatkan karena ini adalah merupakan nasihat untuk hidup di dalam kasih. Marilah kita mengikatkan diri kita di dalam Yesus Kristus yang menjadi sumber kasih. Karena dari Dialah kita menerima kasih, maka kita pun harus menyalurkan kasih dan kita akan menjadi anak-anak yang mau mengasihi sesama manusia. Dan hidup kita tidak ditentukan oleh kekuatan-kekuatan para peramal di dunia. Tapi hidup dan mati kita akan ditentukan oleh Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Maka anak-anak sekolah minggu semua, jika ada ramalan-ramalan bintang, ada zodiak-zodiak yang ada dibuat di berbagai media, jangan percaya kepada itu. Nanti kita terlena, oh ternyata yang kita lihat, yang kita baca di ramalan zodiak itu menandakan kurang baik untuk hari ini kujalani. Oh tidak lagi. Itu akan mengingatkan kepada kita supaya ramalan di dunia tidak akan menentukan hidup dan mati kita. Dan hidup dan mati kita yang baik adalah ditentukan oleh Kristus. Jika kita mau mengharapkan sorga itu dan mahkota itu ada pada kita, maka kenakanlah perlengkapan senjata terang yang dari Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengajari mereka untuk tidak mengikatkan dirinya, hatinya kepada ramalan dunia, karena kami yakin Tuhanlah yang empunya kami dan
Tuhan telah menentukan bahwa kami mendapat mahkota kehidupan ketika kami setia dan yakin kepadamu. Untuk itu ya Tuhan, tidak ada yang sia-sia hidup kami yang melakukan kasih dan kebaikan-Mu. Terimalah doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat bertumbuh di hati adik-adik dan adik-adik bisa melakukan firman Tuhan di kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita mau bernyanyi pujian Pasu-pasu Hami, oh Tuhan. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Pasu-pasu Hami, oh Tuhan. Pasu-pasu Hami, oh Tuhan, sayo sehon damemi, saya prehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi, di portibion bain maal Tuhan, habaran nilas niro, tuna masaki, tuna dangoli, gabe pangapuli. Pasu-pasu. Pasu-pasu Hami, oh Tuhan, sayo sehon damemi, saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi, di portibion bay maal Tuhan, monang maralohon dosa, di bain gogomi talu musuhi si bolis pangagoi. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan anak-anak-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang dari Roh Kudus, itulah yang memberkatimu. Amin.